Welcome to the Baseface Network. Pertama, saya akan membahas tentang definisi SRAC dan LRAC, Short Run Average Cost Curve atau SRAC. SRAC mewakili biaya rata-rata per unit produksi pada suatu tingkat output tertentu dalam jangka pendek, di mana beberapa faktor produksi dianggap tetap. Yang kedua, Long Run Average Cost Curve atau LRAC. Berbeda dengan SRAC, LRAC menunjukkan biaya rata-rata per unit produksi dalam jangka panjang, di mana semua faktor produksi dapat disesuaikan atau diubah. Hubungan antara SRAC dan LRAC. Yang pertama, SRAC, yaitu hanya berlaku untuk satu tingkat kapasitas tetap pada suatu waktu, sehingga SRAC menggambarkan biaya rata-rata pada tingkat produksi tertentu dalam kapasitas yang tetap. Sedangkan LRAC merupakan amplop dari berbagai kurva SRAC, mencerminkan biaya rata-rata terendah yang dapat dicapai pada setiap tingkat output dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, SRAC membantu perusahaan memahami biaya rata-rata dalam jangka pendek dengan keterbatasan kapasitas, sementara LRAC memberikan panduan untuk merencanakan kapasitas dan skala produksi yang efisien dalam jangka panjang. Perbedaan utama antara SRAC dan LRAC. Yang pertama, pada jangka waktu. SRAC berlaku dalam jangka pendek, di mana beberapa faktor produksi seperti mesin atau fasilitas dianggap tetap dan tidak dapat diubah. Sedangkan LRAC berlaku dalam jangka panjang, di mana semua faktor produksi bisa disesuaikan. Perusahaan bisa memperbesar atau memperkecil kapasitas, menambah mesin, atau membuka fasilitas baru sesuai kebutuhan. Yang kedua, fleksibilitas dalam faktor produksi. SRAC dalam jangka pendek hanya sebagian faktor yang bersifat variabel, misalnya tenaga kerja, sementara faktor lainnya tetap. Ini membatasi kemampuan perusahaan untuk menambah kapasitas. Sedangkan LRAC, semua faktor produksi variabel. Perusahaan dapat menyesuaikan skala operasi dengan lebih fleksibel, meningkatkan atau mengurangi kapasitas produk sesuai kebutuhan. 3. Bentuk kurva. SRAC berbentuk U karena hukum hasil yang semakin berkurang, sedangkan LRAC juga berbentuk U namun lebih datar. Nomor 4. Economies of scale dan diseconomies of scale. SRAC tidak mencerminkan economy of scale secara keseluruhan karena kapasitas yang terbatas. LRAC mencerminkan adanya economies of scale atau biaya per unit menurun dengan peningkatan output, dan diseconomies of scale atau biaya per unit meningkat ketika skala produksi terlalu besar karena adanya fleksibilitas dalam mengatur kapasitas produksi jangka panjang. Bentuk kurva SRAC dan LRAC. Yang pertama, kurva biaya rata-rata jangka pendek atau SRAC berbentuk U, mencerminkan hubungan antara output dan biaya. Pada awalnya saat output meningkat, biaya rata-rata menurun karena efisiensi skala. Namun, setelah mencapai titik tertentu, biaya mulai meningkat kembali karena faktor-faktor seperti kelebihan kapasitas dan peningkatan biaya variabel. Kurva SRAC ini juga menjadi dasar bagi pembentukan kurva biaya rata-rata jangka panjang atau Long Run Average Cost Curve yang lebih luas, yang mencakup semua kurva SRAC pada berbagai skala produksi. Yang kedua, kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC. Sering disebut sebagai kurva amplop karena dibentuk dari serangkai kurva biaya rata-rata jangka pendek. LRAC menunjukkan biaya minimum yang dapat dicapai pada berbagai tingkat produksi, mencerminkan skala ekonomis dan tidak ekonomis pada awalnya. LRAC menurun seiring peningkatan output atau economic scale.
Tetapi setelah mencapai titik tertentu, biaya mulai meningkat, atau di economics of scale, bentuknya menyerupai huruf U dengan titik terendah yang menunjukkan biaya produksi optimal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.